Perkenalkan, Titiang Gusti Putrawan selaku Purna mantan perbekal Desa Dangin Pak Brikangin, juga Ketua Forum Perbekal Lurah Sepeta Denpasar 2017-2019. Jadi dari atensi tadi terkait dengan perkembangan masa jabatan perbekal 9 tahun, menurut pandangan kami sebagai praktisi atau ahli di bidang pemberdayaan masyarakat desa, itu suatu hal yang perlu dikaji secara khusus dan mendalam terkait dengan keberadaan dari tata kelola maupun legacy tentunya yang akan ditinggalkan selama masa periode menjabat sebagai perbekal. Jadi kalau 9 tahun menurut kami itu hanya sebuah arogansi yang nantinya tentunya perbekal tidak bisa terlepas dari unsur-unsur politis yang ada di desa, atau istilahnya membentuk koloni kecil lah yang nantinya itu bisa berdampak negatif, bisa berdampak positif. Kalau negatifnya, jadi dari istilah Bali briuk siu yang kebersamaan yang tidak terukur itu dapat menimbulkan hal-hal yang negatif, terutama kaitannya dengan konsep pembangunan desa, meliputi standar pelayanan minimal yang harus mereka kerjakan dan membuat sebuah inovasi untuk solusi keberadaan daripada desa. Nah, kalau 9 tahun ini dikerjakan, tentu nanti hal-hal negatifnya perlu kita antisipasi, seperti misalnya pola pembangunan di desa yang dikenal dengan RPJMDes desa itu akan menjadi sebuah hal-hal yang nanti bisa menimbulkan kejenuhan, monotonisasi, kemudian tidak ada ukuran yang pasti terkait dengan kegiatan, sehingga dana desa yang begitu besar dituangkan ke desa itu tidak menjadi produktif. Yang berikutnya, kalau positif ini kita lihat dari berkesinambungannya. Mudah-mudahan apa yang diambil oleh rekan-rekan desa sekarang sebagai sebuah perjalanan tahapan pembangunan desa, biasanya 3 tahun pertama itu semenjak kita kepilih itu sudah merefleksikan RPJMDes desa yang merupakan visi dan misi dari perbekal. Tentu di sini kami tegaskan harus berdasarkan inovasi dan potensi desa gitu. Kadang maaf ini mohon izin beberapa rekan kami tidak mengerti tentang itu. Bagaimana dia membuat sebuah konsep perencanaan yang terintegrasi sehingga desanya ke depan menjadi sebuah potensi yang kuat dan berkelanjutan. Yang kira 6 tahun sudah cukup itu untuk membuat sebuah legacy atau perletakan terkait dengan baik itu pelayanan maupun pembangunan di desa. Baik dalam kurun waktu baik itu 3x9 maupun tentunya 6x3, angkanya itu angka fantastis. Jadi bagi kepala desa rasanya dengan potensi yang mereka miliki dan besarnya kucuran dana desa itu, kalau bisa dia membuat sebuah inovasi dan solusi tidak usah menunggu 6 tahun, mestinya 4-5 tahun pun sudah akan timbul legacy gitu. Kalau nanti sampai 9x3 27 tahun ya kesannya merebut kekuasaan, sepertinya tidak ada orang lain yang mampu nanti memberikan masukan terkait dengan inovasi desa itu. Jadi kelihatannya menonton seperti itu atau kerja standar gitu ya. Ya, sebenarnya ini memerlukan sebuah data, baik itu kaitannya dengan yang saya sebut tadi potensi desa itu menyangkut data terintegrasi, baik itu data demografi, kependudukan, bagaimana keadaan desa kaitannya dengan perencanaan pembangunan desa, kemudian yang pernah sering dan
sering dilupakan adalah bagaimana mengukur kegiatan itu. Walaupun sekarang didengung-dengungkan ada SDGs dengan 14 parameter atau 18 parameternya itu, ya tentunya di desa masing-masing kan berbeda. Berbedanya itu ya baik itu potensinya masing. Nah, di sanalah dibutuhkan kemampuan intelektual, kebersamaan, kerjasama dengan masyarakat untuk mewujudkan sebuah inovasi desa yang merupakan inovasi untuk solusi masyarakat, itu kira-kira. Jika tidak, hanya juga terjebak pada persoalan tapal batas. Iya, tapal batas bisa kita terjebak tatkala saya katakan tadi adalah potensi itu berkembang, timbullah aroma ekonomi di sana. Ya, jadi di awal semestinya sudah clear masalah tapal batas itu dengan regulasi hukum, baik itu dari Permendagri maupun dari Permendes yang menyatakan batas desa itu tapal batasnya sudah pasti. Jadi menurut kami, kalau tapal batas belum pasti, semestinya mereka belum bisa membuat perencanaan potensi desa yang berbasis kepada inovasi gitu. Nah, kaitannya dengan koruptif, jadi kami sampaikan kalau dulu kami di Perbekal atau Kepala Desa sudah adanya sistem yang namanya sistem tata kelola keuangan desa yang dikenal dengan Siskudes. Kalau sekarang rilisnya mungkin sudah tinggi dan itu sebenarnya bisa di online kan. Jadi kerja daripada perangkat selaku pembantu Perbekal, kemudian integrasi kaitannya dengan aplikasi kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk SPJ dan output akhirnya itu bisa dituangkan dalam Siskudes. Nah, cuman kelemahannya kalau terbentuk kroni-kroni. Jadi kroni ini akan menghambat daripada real time daripada pemasukan data terkait dengan pelaksanaan akhirnya. Nah, ini tentunya akan menjadi atensi dari aparat penegak hukum, karena di desa kan sudah ada supervisinya, ditangani juga dengan APIP dengan begitu banyaknya tata kelola keuangan, meliputi dari dana desa, kemudian BKK, kemudian dari pihak-pihak lain yang merupakan sebuah komponen yang diwujudkan dalam RAPBDes desa. Jadi kuncinya adalah ketegasan daripada Perbekal, kemudian niatnya tidak ada korupsi, niatnya hanya untuk membangun desa terkait dengan ambisi daripada kroni-kroninya. Demikian. Menurut kami ada hal substansi dasar 9 tahun. Mungkin di tahun ke-6 itu adanya sebuah evaluasi. Evaluasi adalah bentuk parameter daripada keberhasilan atau sebuah legacy yang dibentuk. Seyogianya kalau 6 tahun, kemudian 5 tahun dia sudah menunjukkan prestasi legasi yang berpenting untuk masyarakat, ini kan berarti menunjukkan bahwa yang dipilih oleh masyarakat secara demokrasi di tingkat desa itu sudah berhasil gitu. Nah, kalau itu kemudian dievaluasi oleh pihak DPR, kemudian maupun kaitannya dengan masa jabat yang diajukan ke Presiden, saya kira kalau performanya dia memenuhi standar untuk dilanjutkan ke 3 atau 2 periode, saya kira tidak ada masalah gitu. Tapi kalau tolok ukurnya di 6 tahun itu atau di tahun ke-5 menjelang masa akhir jabatan tidak menunjukkan eksistensi yang kuat terkait dengan pengelolaan potensi desa, yaitu perlu kajian lebih lanjut. Yang kira harus di-scoring itu untuk menjadi 9 tahun atau 9 kali 3 tahun berikutnya gitu. Pada prinsipnya secara pribadi kami sampaikan semakin lama jadi kepala desa kenapa tidak seumur hidup aja gitu. Kalau legasi kita bagus gitu. Tapi kalau legasinya sudah kurang dan tidak memenuhi standar itu, standar pelayanan minimum, yang kira 9 tahun itu membosankan ya buat kita. Jadi itu adalah bentuk merebut kekuasaan aja, karena kekuasaan itu kan tidak identik dengan kemampuan dan intelektual kaitannya dengan goal yang akan kita capai. Jadi sebagian besar
perbekal Bali khususnya kan masih menunggu. Jadi ada retorika, berarti kalau yang bagus masa kerjanya atau legasinya mungkin kalau diperpanjang 9 tahun akan menjadi tidak persoalan di masyarakat terkait dengan sosialisasi, kemudian diterima sama masyarakat dan masyarakat diajak bersama-sama untuk mewujudkan pembangunan desa. Tapi tatkala masa jabatan 9 tahun dia tidak berbuat sesuatu untuk masyarakat desa dan cenderung menjadi barrier atau hambatan, ini jadi persoalan gitu. Nah, kalau di Bali sih teman-teman sih banyak menunggu karena itu kan sifatnya hukum nasional gitu. Masa jabatan adalah penting, itu adalah bentuk daripada tanggung jawab yang diberikan mandat oleh masyarakat maupun oleh badan-badan yang berkoordinasi lainnya. Jadi yang paling penting menurut kami adalah bagaimana nanti dalam periode masa pelaksanaan tugas itu bisa berbuat sesuatu untuk kepentingan masyarakat. Jadi kalau tidak bisa berbuat sesuatu untuk kepentingan maksimal standar pelayanan minimum masyarakat, yang kira jabatan 9 tahun itu adalah membosankan gitu ya. Membosankan artinya tidak ada tolok ukur yang jelas, hanya merebut sebuah kekuasaan. Jadi goalsnya itu tidak jelas gitu, tidak ada tolok ukur. Saya yakin dengan metode sekarang ini perlu adanya evaluasi terkait dengan penyampaian RAPBDes, kemudian LKPP-nya pada akhir masa jabatan itu harus diukur gitu. Nanti itu mungkin menjadi skor untuk kita di masyarakat untuk bisa berlanjut atau tidak. Jadi unsur kemampuan itu adalah sudah dimasukkan dalam unsur 9 tahun itu. Tapi kalau 9 tahun tidak berbuat apa-apa hanya untuk merebut kekuasaan saja itu